Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nikisha Ivanil Sirait dari kelas 10D dari absen 28. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah proklamasi kemerdekaan. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya, meskipun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menjadi salah satu latar belakang penting yang mempercepat proses tersebut. Kemerdekaan Indonesia bukanlah sebuah hadiah yang diberikan langsung oleh Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat yang menurunkan moral dan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. 3 hari kemudian, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rachitman-Leningrad diterbangkan ke Dalat, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsikal Terauchi. Mereka diberitahu bahwa pasukan Jepang berada di ambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 12 Agustus 1945. Marsikal Terauchi mengumumkan kepada Soekarno, Hatta, dan Regimen bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. 2 hari setelah pertemuan di Dalal, saat Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Soekarno belum yakin bahwa Jepang benar-benar telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan pada saat itu dapat menimbulkan konflik yang besar. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu, namun masih memegang kekuasaan di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Para pemuda pejuang termasuk Cerul Saleh, Sukarni, Wikana, Sodanko, Singgi, dan lainnya membawa Soekarno, Fatmawati, dan Gun Nur, anak mereka yang baru berusia 9 bulan, ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sana mereka meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang Indonesia siap untuk melawan Jepang. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Mereka bertemu dengan Mayor Jenderal Osugi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang. Nishimura mengemukakan bahwa Jepang harus menjaga status quo dan tidak dapat memberi izin untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dijanjikan oleh Marsikal Terauchi di Dalat. Soekarno dan Hatta menyesali keputusan tersebut dan menuju ke rumah Laksana Maeda untuk melakukan rapat guna menyiapkan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh Soekardi, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi ditulis oleh Ir Soekarno sendiri. Setelah selesai disepakati, Sayuti Melik menyalin dan mengetik teks tersebut menggunakan mesin tik milik Mayor Dr. Hermanto Kusumobroto dari Kantor Perwakilan Angkatan Laut Jerman. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur, nomor 56, acara proklamasi dimulai pada 10 pagi. Soekarno membacakan teks proklamasi dan pidato singkat setelahnya. Kemudian, bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta bernama Latif Hedraningrat yang dibantu oleh Suparjo dan seorang pemudi yang membawa nampan berisi bendera merah putih. Setelah bendera berkibar, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh semua hadirin. Bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Proklamasi Nasional hingga saat ini.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.